Kamu kalau sudah sukses, apalagi usia 40 tahun ke atas, ingat orang tuamu. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena boleh jadi saham Anda 30%, orang tua 70%. Ayah Anda tuh yang sedang mencangkul di sawah, cuman bawa singkong dengan keringat luar biasa, tapi halalnya luar biasa. Dia bermohon kepada Allah, aku sekarang makan singkong, tapi jangan sampai terjadi kepada anakku seperti aku bekerjanya. Ringankan mereka ya Allah, berikan kelimpahan rizkinya ya Allah, berikan kenyamanan pada hidup mereka. Ibu Anda yang bangun malam hari menangis di hadapan Allah, sujud ya Allah, ya Allah, aku hanya tidur di dipan saat ini, aku tidur di lantai beralaskan tanah, tapi mohon anakku ya Allah, berikan kenyamanan saat tidurnya nanti. 70% dari itu semua luar biasa mengiringi kehidupan Anda. 30%-nya itu Anda yang sekolah, itu pun support orang tua, jual ini, jual itu. Anda sukses. Lantas setelah Anda sukses, tega meninggalkan mereka. Bahkan Anda simpan di panti jompo. Bahkan untuk sekedar telepon pun Anda nggak mampu. Pesan saya, tolong pandai-pandai melihat titipan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dimaksimalkan jadi ibadah. Misal Allah titipkan harta, gitu kan? Harta itu fungsinya bukan untuk dipamerkan. Kalau cuma ingin pamer, maaf, antum ketinggalan. Dulu sudah ada yang paling banyak hartanya, banyak korun, sampai disebut di Quran. Ya. Dia dititipkan harta benda yang banyak, yang kunci-kunci berangkasnya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang terkuat di zaman ini. Antum kalau punya berangkas, kuncinya itu dipamerkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Nggak mungkin dipamerkan. Baru beli berangkas satu dipoto begini, ceplik kunci berangkas saya. Cari masalah itu. Cari masalah, korun nggak? Nih saya. Cukup banyak hartanya, kuncinya nggak keangkat. Kalau mau ngambil aja, kuncinya aja begini. Itu korun untuk kemana-mana, sombong. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya kemudian sombong, itu ketinggalan dan keterlaluan, karena kekayaan dia tidak sekaya korun dan hancur juga. Pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, istrinya Firaun kan? Firaun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga nanti, bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Firaun sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya. Maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Firaun kan gak ada imannya. Jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardi, kata Firaun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia nggak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Firaun tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran selama hidup di dunia. Kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi gak punya, nerbangin gak bisa, masih pengen. Belum menikah pengen apa? Menikah. Sudah menikah pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi gak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Usia 50 tahun, maaf ya, sakitnya divonis jantung misalnya, Masya Allah, dikatakan sudah cukup parah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mengambil kesimpulan misalnya, kalau orang sudah divonis penyakit seperti ini, maka bisa lebih dekat kepada kematiannya. Ini kesalahan fatal pertama. Aturan ajal itu tidak ada kaitan dengan sakit ataupun sehat. Lihat, banyak orang di rumah sakit sampai sekarang divonis penyakit parah masih hidup juga, dan tidak sedikit ada orang sehat lebih cepat pulang dibandingkan orang sakit. Yang kedua, dalam keadaan demikian, ada harapan, mudah-mudahan kalau saya tingkatkan tahajud, tingkatkan puasanya, tingkatkan macam-macamnya, harapan hidup saya akan semakin meningkat. Demi Allah saya katakan, harapan hidup tidak ada kaitan dengan ibadah, karena itu ketetapan yang sudah pasti. Jadi Anda nggak tahajud pun kalau meninggal, ya meninggal juga. Ya meninggal itu bukan perkara jantung, meninggal itu kehabisan napas.
Tugas kita dalam persoalan yang sudah pasti, nggak usah memikirkan masalah qadarnya. Tapi yang Anda pikirkan bagaimana yang Anda usahakan terkait kalau ajalnya tiba. Itu aja. Saya itu masih bertanya pada diri saya, apakah kepulangan saya itu akan sebaik seorang Freddy misalnya, saya sebut ya, nama untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Yang orang menyebutnya gembong narkoba, begini begitu, tapi kepulangannya indah. Masih bisa menghatamkan Quran 7 kali, bertobat, minta kesempatan kepada regu eksekutor itu sebelum meninggal, beri kesempatan untuk membacakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan berikan kesempatan untuk matanya dibuka, jangan ditutup, supaya Allah menampakkan kepada saya dosa-dosa saya yang akan saya sesali sebelum saya wafat ini. Itu kematian yang indah itu. Dan gak setiap orang punya kemampuan mengucapkan la ilaha illallah. Mesti belajar kita itu. Kematian itu pasti sifatnya. Kalau sudah sadar, perbaiki hidup. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Surah ke-31 ayat ke-14, kemudian dikombinasikan dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Di dalam Quran surah ke-31 ayat ke-14 disebutkan, teman-teman, mengandung, menyusui itu persis menyusuinya itu 2 tahun sempurna. Dan seorang anak itu dikandung baru dilahirkan, diberikan ASI dan dipisah, disapih dalam pemberian ASI itu dalam usia 2 tahun. Sedangkan di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan mengandung dan menyusui itu talatuna syahra, 30 bulan. Saya tanya pada Anda, mengandung, menyusui 30 bulan, menyusui saja sempurna 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Kata Ali, menyusui itu menyapi 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Mengandung plus menyusui 30 bulan. Bukankah 30 kurang 24, 6 bulan? Itu yang disebut kandungan prematur, kata Ali. Masya Allah. Jadi disebutkan dalam Quran juga. Tadi saya begitu mendarat, Masya Allah, haru, lihat nih ada orang-orang mau umrah, keluarganya ngantar kan sambil dedahkan tangan, Masya Allah, kita berdoa, ya Allah, berikan keberkahan di umrahnya, sabarkan keluarganya, Masya Allah. Tapi saya baru tiba nih dari sekarang, tidak sedikit orang-orang yang Masya Allah dalam ibadahnya sudah keliru, Pak. Sekarang mau tawaf saja sudah live, begitu berputar tangan kanannya begini, putar gitu ya. Sa'inya juga begitu, Rabbi gfir warham, kanan capek, pindah ke kiri begini. Ada yang sebelum berangkat sudah habis pahalanya. Tetangga dikumpulkan, komplek gitu kan, Masya Allah. Kalau niat baik gak apa-apa. Jadi kumpulkan Bapak Ibu sekalian, besok kami mau berangkat, mohon doanya. Mudah-mudahan lancar umrah kami. Masya Allah, mohon maafkan kalau ada salah selama ini. Ini umrah pertama kami, Pak, Bu. Barangkali juga yang pertama di komplek ini ya. Pak RT belum umrah, Pak RW belum umroh ya. Kami doakan nyampe sana, semoga yang lainnya bisa ikut umroh juga seperti kami sekarang. Itu belum dikerjakan, habis pahala. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian melakukan keburukan, misal antum pulang dari sini taklim, mencela orang. Ada orang olahraga misalnya, ya. Coba lihat orang itu sudah usia begitu masih belum kepikiran akhirat juga. Bagaimana kalau dia meninggal, misal? Itu pahala langsung pindah, pahala taklim kita langsung pindah. Barangkali orang itu taklimnya sudah selesai, ya. Duluan dia dibandingkan kita, itu double dia itu, double, ya. Kadang-kadang suka salah paham kita. Ada seorang dai populer, tenar, itu langsung di hadapan kami menyampaikan pengalamannya, ya, itu luar biasa. Itu kali masuk masjid, di masjid sekitaran beliau, ada seorang sepuh sedang baca Quran, sedang duduk, yang lain pegang mushaf, ya. Datang beliau ini menyampaikan, Pak, usia sudah begini, cobalah tiru yang muda-muda, pegang mushaf, baca daripada duduk sendirian. Apa jawabnya? Maaf, saya sedang murojaah, katanya. Beliau itu ternyata sudah hafal Quran, jadi nggak perlu megang mushaf lagi. Ustaz yang mengatakan dari situ saya kapok, katanya guru orang lagi.